Bapa kami di sorga, melalui pujian ini kami ingin mengungkapkan isi hati kami bahwa kami rindu untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu untuk selalu ada dekat dengan-Mu. Kami rindu agar kami sebagai umat-umat-Mu selalu berharap dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Malam hari ini Tuhan, kami juga bersyukur sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, untuk menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti dan kebenaran firman Tuhan itu boleh tersimpan dalam hati kami, dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh terus berjuang melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari, selagi Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk hidup. Kaki hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau tahu siapa hamba-Mu. Hamba-Mu adalah manusia yang terbatas, tetapi hamba-Mu percaya bahwa kuasa-Mu, kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas, akan menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan waktu tentang firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di nama Tuhan, semakin hari ketika saya menyapa setiap jemaat Tuhan, suaranya semakin keras. Ya, kiranya juga semangatnya demikian Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur juga malam hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan. Ada satu kesempatan lagi Tuhan berikan kepada kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema yang diberikan gereja kepada saya, yaitu berjalan bersama Tuhan. Dan sebagai dasar firman Tuhan kita akan membaca satu bagian dalam Alkitab kita. Mari kita buka kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dalam perjanjian lama kitab Mika pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bagian firman Tuhan ini sangat jarang dibahas Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya apa yang ada dalam kitab Mika dibahas itu kalau Natal, ya. Tapi bersyukur untuk kekayaan firman Tuhan yang boleh kita nikmati malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara silih berganti. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu bacakan ayat yang ganjil. Sekali lagi Mika 4 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berbunyi, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Puji Tuhan untuk benar firman Tuhan yang kita baca. Bahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan terus berjuang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara sekalian,
orang yang pernah jadi wali kota, kemudian naik jadi gubernur, kemudian naik menjadi presiden. Ya, dia adalah Bapak Joko Widodo atau yang akrab kita kenal dengan Bapak Jokowi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, satu kebiasaan beliau ketika melaksanakan tugas kenegaraannya, ya, dia suka yang namanya belusukan. Kita tahu belusukan biasa pergi ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh para pejabat-pejabat negara, oleh orang-orang penting. Ya, dia pergi, dan ini salah satu dia mengunjungi gorong-gorong untuk mengecek bagaimana keadaannya. Dan Bapak Ibu ketika dia akan melakukan belusukan itu pasti akan banyak wartawan meliput. Ya, banyak wartawan akan mengikuti Bapak Jokowi, akan meliput. Tetapi kadang-kadang kalau dia sudah belusukan di tempat yang begitu ramai, para wartawan itu akan kesusahan meliput. Karena apa? Karena akan banyak orang mengikuti dan ingin tahu kegiatan Pak Jokowi, bahkan ingin mungkin bersalaman, ingin sekedar menyapa dan lain sebagainya. Jadi pasti akan dikerumuni oleh banyak orang, dan wartawan-wartawan yang mengikutinya berjalan mengikuti Pak Jokowi akan kewalahan untuk mengambil gambar. Ya. Terlebih ketika beliau sudah jadi presiden, belusukan ke tempat-tempat yang sempit, ke tempat-tempat kumuh, ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Dan ketika Pak Presiden ke sana, dia tidak sendirian lagi, ya, semakin banyak pengikutnya. Karena apa? Karena ada pasukan pengamanan presiden, yaitu Pas Pampres. Ya, dan Pas Pampres ketika mengikuti Pak Jokowi, dia punya nasib yang sama seperti para wartawan, akan kesusahan mengikuti Pak Jokowi, jalan dengan Pak Jokowi. Ya, karena mau tidak mau mereka harus siaga selalu di sekitarannya beliau supaya apa? Dia aman. Ya, kemana Pak Jokowi pergi, mereka harus ikut. Dan ada orang yang iseng bertanya, bagaimana perasaannya para Pas Pampres, bagaimana perasaannya orang-orang yang mengikuti Pak Jokowi dengan kebiasaannya yang belusukan. Ya, kemudian Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa mereka yang harus mengikuti saya, bukan saya yang mengikuti mereka. Karena saya adalah presidennya. Jadi saya yang mengatur, bukan mereka yang mengatur. Bapak Ibu sekalian, gambaran ini juga merupakan satu gambaran bahwa ketika kita hidup, berarti kita harus mengikuti otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Kita harus mengikuti orang yang punya otoritas lebih tinggi daripada kita. Sama seperti Pak Presiden Jokowi. Ketika dia mau bikin apa, pergi kemana, yang di bawahnya harus ikut, pengawalnya harus ikut. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Pengawalnya nggak bisa ngatur, Pak, kita ke sana, kita ke sana, tidak bisa. Ya, harus mereka yang mengikuti Pak Jokowi. Dan kita pun Bapak Ibu sekalian, kita juga harus mengikuti orang yang memiliki otoritas lebih tinggi dari kita, atau pribadi yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dengan kita. Jangan dibalik, ya, kita yang mengatur orang atau mengatur pribadi yang memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Kalau kita yang mengatur orang yang lebih tinggi daripada kita otoritasnya, berarti kita itu sama dengan orang yang tidak tahu diri. Terlebih sebagai orang Kristen, kita sebagai umat-umat Tuhan harus mengikuti otoritas Tuhan yang lebih tinggi daripada kita. Jangan kita balik, kita yang atur Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, Tuhan harus ikuti mau saya. Itu namanya kita sebagai umat yang tidak tahu diri. Tapi Bapak Ibu kalau melihat kenyataannya, memang sangat banyak yang terjadi demikian. Ya. Sangat banyak yang hidupnya lebih suka mengatur Tuhan, lebih suka berbuat sesuka hatinya daripada mengikuti otoritas tertinggi atau mengikuti apa yang Tuhan mau. Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi sekedar Kristen, hidupnya suka-sukanya, hidupnya semaunya saja, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Padahal ketika kita jadi orang Kristen, kita nggak berhenti jadi Kristen, nggak berhenti di KTP kita ditulis Kristen, tapi kita harus mengikuti teladan Kristus, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan jadi orang Kristen yang hanya di KTP-nya yang penting sudah ada status agamanya, tertulis Kristen, sudah beres. Ya, karena kalau dalam KTP kita tidak ada agama kita, mungkin kita ngurus surat ini, ngurus surat itu akan lebih susah, ya, akan dipersulit. Nah, kalau sudah ada agamanya gampang lah. Dan mungkin ada yang memilih menulis Kristen karena memang ya dari kecil lahirnya Kristen, ya, di keluarga Kristen, mama papa Kristen, keluarga besar Kristen. Jadi meskipun tidak pernah ke gereja, yang penting dia lahir di keluarga Kristen, ya tahu-tahu sedikit tentang Kristen. Jadi kalau suatu saat ada orang tanya tentang kekristenan sedikit aja, ya dia tahu lah setidaknya, ya.
daripada dia menuliskan agama yang lain yang dia tidak tahu sama sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, terlebih lagi ya, ketika seseorang hanya Kristen KTP, Bapak Ibu saudara sekalian, dan mereka sudah merasa punya jasa begitu banyak kepada orang-orang, mereka merasa sudah banyak berbuat baik, mereka merasa sudah banyak menolong orang, mereka merasa bahwa sudah banyak membantu apa pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Akhirnya mereka suka hidup semau-maunya. Saya sudah bantu untuk Tuhan, saya sudah berikan banyak di gereja Tuhan. Tuhan jangan mengatur saya. Ya, biar saya buat apa yang saya mau. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang ada dalam lingkaran ini, Bapak Ibu, adalah orang yang punya prestasi cukup baik. Ya, Bapak Ibu, dia pernah menangani kasus kopi sianida. Masih ingat ya, tahun 2016 dia pernah menangani kasus kopi sianida. Kemudian juga pernah mengungkap kasus perdagangan manusia, ya, perdagangan manusia jaringan Timur Tengah, ya, dari negara-negara Timur Tengah yang melakukan perdagangan manusia. Dia pernah menangani dan mengungkap kasus tersebut tahun 2018. Kemudian juga pernah mengungkap kasus di tentang bom Sarinah, Bapak Ibu ya. Kemudian juga pernah mengungkap kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020. Dan kalau lihat jejaknya Bapak Ibu sekalian yang sangat baik, bukan? Kasus-kasus yang besar yang terkenal di Indonesia berhasil ditangani di bawah kepemimpinannya. Tapi kalau kita lihat sekali lagi, ya, kita teruskan baca berita ini Bapak Ibu ya. Orang itu adalah Verdi Sambo. Ada yang tidak kenal atau belum baca berita tentang Verdi Sambo, Bapak Ibu sekalian? Saya percaya kita semua sudah kenal, sudah sering dengar berita tersebut. Ya. Dia adalah orang atau dalang dibalik pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua. Dan singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya karena kasus tersebut banyak orang-orang, banyak aparat yang terseret dengan kasus-kasus ini, dan juga akhirnya ada kasus-kasus lain yang terungkap di balik pembunuhan Brigadir J. Kalau lihat memang gagal Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah sebenarnya kalau kita tahu dari mana asalnya, kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita cari biodatanya kita sudah tahu bagaimana biodatanya. Ya. Tapi yang paling mengejutkan adalah yang ada dalam lingkaran. Dia adalah orang yang beragama Kristen. Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan bahas tentang kasus ini. Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tahu kasus ini jauh lebih banyak daripada saya dengan mengikuti secara detail kasus terkait Verdi Sambo, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang memilukan Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, dia melakukan tindakan yang tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristen, menjadi satu batu sandungan yang memilukan hati Tuhan dan bukan memuliakan hati Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah salah satu dari sekian banyak kasus, dan ini salah satu dari sekian banyak hal yang tidak mencerminkan kehidupan Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti yang terjadi dalam kerajaan dalam orang-orang Israel, yang waktu itu Israel sudah terbagi menjadi dua, yaitu Israel yang berada di utara yang diberi nama Israel dan ibu kotanya Samaria, dan juga Israel yang bagian selatan yaitu Yehuda yang beribu kota Yerusalem. Di mana di sana Bapak Ibu sekalian, dalam masa pelayanan Nabi Mika di sana banyak orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Banyak orang yang hidup tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Pada waktu itu Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti suatu saat akan datang malapetaka kepada Israel dan juga Yehuda, dan nanti suatu saat mereka akan masuk ke dalam pembuangan. Dan pada waktu itu juga Bapak Ibu di sana banyak sekali rakyat yang kaya yang memiliki banyak tanah, mereka menindas orang-orang yang miskin dengan melakukan kecurangan. Terutama ketika dalam satu pengadilan, ya Bapak Ibu, mereka yang kaya menyuap para hakim-hakim itu, dan akhirnya hakim itu berbuat curang lalu menjatuhkan hukuman yang tidak pantas kepada orang-orang miskin. Para hakim memihak ya kepada mereka yang menyuapnya dengan lebih besar. Orang-orang yang kecil di sana tertindas Bapak Ibu ya. Tetapi nanti suatu saat ketika orang-orang yang tertindas ini nanti derajatnya terangkat, derajatnya lebih tinggi, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Mereka juga menindas orang-orang yang ada di bawah. Begitu seterusnya. Ketika ada orang lain lagi derajat mereka menindas yang di bawah.
yang membuat palsu, membuatkan sesuatu yang menyenangkan hati para pendengarnya. Kalau orang mendengar membuat dari Tuhan, kamu bayar dulu pada saya, kan saya kasih membuat yang baik. Padahal firman Tuhan tidak demikian. Tuhan ketika Tuhan membuatkan sesuatu, kalau itu baik, firman Tuhan akan sampaikan yang baik. Ketika itu tidak baik, ketika itu satu penghukuman, maka Tuhan akan menyampaikan, menyuruh nabinya untuk menyampaikan penghukuman. Tapi di sana ada nabi-nabi palsu yang membuat palsu yang hanya menyenangkan hati pendengarnya dan memberikan keuntungan kepada diri mereka sendiri. Belum lagi para imam yang mengajar dengan mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka yang terkenal dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan kerusakan moral yang terjadi di kalangan mereka pada saat itu. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, kerusakan moral ini bukan terjadi hanya pada kalangan atas, tetapi pada semua lapisan masyarakat yang ada di sana. Kerusakan moral itu terjadi, mulai dari para penguasa, mulai dari para pemimpin agama, bahkan sampai kepada rakyat biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, akibat perbuatan mereka itu, maka penghakiman Tuhan atas mereka akan terjadi melalui nubuatan yang disampaikan oleh nabi. Dan hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, ya, hal ini juga terjadi bukan hanya pada mereka pada saat itu, tetapi pada gereja-gereja saat ini, pada orang-orang Kristen saat ini. Mungkin kerusakan moralnya tidak seperti mereka, mungkin bukan soal suap menyuap, mungkin bukan soal menindas yang lemah, mungkin bukan soal nubuatan tentang nabi palsu, tapi banyak hal yang mendukakan hati Tuhan, banyak hal yang memilukan hati Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kalau kita ingat 1 bulan yang lalu kita bahas tentang berbagai macam karunia. Banyak sekali orang Kristen mengaku Kristen, ya, mereka menggunakan karunia yang Tuhan berikan bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi mereka mencari keuntungan diri mereka sendiri. Mereka menemukan segala sesuatu tidak berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kegagalan yang terjadi pada masa itu dan masih juga terjadi pada masa sekarang. Hal ini terjadi, hal yang terjadi ini Bapak Ibu sekalian tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Dan artinya apa? Artinya orang-orang yang mengikut Tuhan itu gagal membangun relasi, gagal membangun relasi dengan Tuhan. Dan pasti ketika orang gagal membangun relasi dengan Tuhan, akan gagal juga membangun relasi dengan sesama. Gagal dalam banyak hal, termasuk dalam hal pelayanan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu berputus asa. Sebab Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan itu bukan hanya berisi tentang penghakiman, bukan hanya berisi tentang hukuman, tetapi dalam firman Tuhan secara khusus yang disampaikan oleh Nabi Mika, dia menyampaikan tentang satu pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga kita orang Kristen. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kita pernah gagal di hadapan Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini kita mau kembali, ya, mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan malam hari ini, ya, memberikan kita satu pengharapan itu Bapak, untuk kita bisa kembali memulai berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan tunggu esok hari, kita mulai dari hari ini, kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Berdasarkan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca malam hari ini, ada 3 pesan Tuhan dari Mika 4 ayat 1 sampai 5. Bagaimana seharusnya umat Tuhan itu harus berjalan dengan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita berjalan dengan Tuhan, artinya kita harus setia datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima pengajaran. Firman Tuhan berkata dalam ayat 1 sampai ayat 2 Bapak Ibu sekalian, bahwa bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan, ya. Bukan hanya satu bangsa, tapi bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Bukan hanya bangsa Israel saja, tapi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka juga akan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, mengapa penting kita perhatikan kalimat datang ke rumah Tuhan, datang ke gunung Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, datang ke rumah Tuhan pada saat itu berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Pada saat itu kalau orang mau datang ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan itu hanya satu yang didirikan oleh Salomo, yaitu yang ada di daerah Sion.
ya, daerah di sekitar Gunung Sion yang ada di dataran tinggi. Jadi kalau orang mau datang ke sana, ya, kalau orang mau datang ke rumah Tuhan itu berarti kalau mereka ada di bangsa-bangsa yang lain, di negara-negara sekitar, yang mereka harus jalan dari negara mereka masuk negara Yehuda, lalu mereka masuk ke rumah Tuhan. Jadi dari tempat yang jauh mereka harus datang untuk masuk ke rumah Tuhan. Ya. Kalau mereka sudah sampai di kota itu, belum berhenti sampai situ ya, Bapak Ibu, karena rumah Tuhan ini ada di daerah dataran tinggi Bapak Ibu saudara, ya, sekitar Gunung Sion, maka mereka waktu mau menuju rumah Tuhan mereka harus jalan naik ke atas baru sampai ke rumah Tuhan. Ya, berbeda dengan kita saat ini Bapak Ibu ya. Kalau kita mau ke rumah Tuhan kita cuma naik satu lantai, ya, naik satu lantai kita sampai di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara, kalau mereka banyak tantangan yang harus mereka lewati baru mereka bisa sampai ke rumah Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam firman Tuhan ada dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, ya, di pelataran rumah Tuhan. Bapak Ibu, pelataran rumah Tuhan itu bukan tempat yang ini, tapi tempat di luar pintu masuk, itu pelataran. Ya. Jadi banyak kan pemasuk mengatakan lebih baik saya 1 hari di depan gereja daripada saya di tempat yang lain. Kenapa? Karena mereka begitu rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Keberadaan bait suci itu menunjukkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan? Apakah kita punya kerinduan ketika sudah datang, bukan cuma datang, tapi menerima pengajaran firman Tuhan? Saya katakan, kita saat ini tidak perlu repot-repot pergi ke Yerusalem. Ya, kita tidak perlu repot-repot naik pesawat sampai ke Yerusalem. Di Yerusalem tidak perlu repot-repot lagi naik dataran yang tinggi itu sampai ke rumah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa sekarang kita bisa beribadah di mana saja? Kita bisa beribadah di tempat yang mana saja kapanpun kita mau. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, relasi kita dengan Allah menjadi semakin dekat, begitu dekat. Kita dapat menghampiri Allah Bapa tanpa harus melalui perantara imam, tanpa harus kebaik Allah bertemu dengan imam menyampaikan permohonan kita, nanti imam yang sampaikan kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tirai yang terbelah itu Bapak Ibu sekalian kalau baca itu menandakan bahwa hubungan kita, lama hubungan kita dengan Bapak dibuka dengan begitu lebar sehingga kita bisa datang kepada Bapak kapanpun kita mau, termasuk ketika kita mau ke bait Tuhan, ketika kita mau datang ke rumah Tuhan. Kita perlu datang ke rumah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bapak, kalau Bapak Ibu masih ingat pengajaran yang lalu tentang pengakuan iman rasuli, kita perlu datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam amanat agung Tuhan Yesus dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Gak berhenti sampai dibaptis, gak berhenti sampai percaya menjadi pengikut Kristus. Ada lanjutannya. Dan ajarlah mereka. Ada lanjutannya. Ajarlah mereka supaya bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang sesuai dengan kebenaran firman. Dari mana kita bisa belajar? Ya, ketika kita bersama bersekutu dengan orang-orang percaya di rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang kita perlu ada gereja, kita perlu ada tempat berkumpul khusus supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bisa sama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Iman kita terus terpelihara sampai akhir kehidupan kita. Jadi kita nggak berhenti sekedar jadi orang Kristen, di KTP jadi orang Kristen, nggak berhenti sampai situ. Kita perlu belajar firman Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? 2 Timotius 3 ayat 16 ini perlu kita ingat sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16 itu mengajarkan bahwa firman Tuhan atau segala sesuatu yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita. Tapi bukan berhenti sampai di menyatakan kesalahan, tapi untuk memperbaiki kelakuan kita dan membimbing kita di dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, doakan mulai 2 hari ke depan, ya, selama 2 hari tanggal 4 dan tanggal 5 sekolah Kristen dan gereja Kristen Talang Kudus bekerja sama untuk mengadakan sekolah Alkitab liburan, ya, dan memberikan satu tema yang sangat baik, ya, yaitu Aku Cinta Alkitabku. Ini salah satu tujuannya adalah untuk mengajar kepada anak-anak yang Tuhan titipkan di sekolah Kristen Talang Kudus, secara khusus bagi mereka yang kelas 1 sampai kelas 9 SMP, ya, di mana mereka akan belajar tentang firman Tuhan. Mereka harus belajar bahwa firman Tuhan itu penting bagi kehidupan mereka, apalagi di tengah-tengah kehidupan yang saat ini, ya, dengan teknologi yang begitu canggih. Anak-anak terlalu sibuk dengan gadget, yang mereka bisa lupa dan mereka bisa asal-asalan menjadi orang percaya.
melalui saat ini, melalui sekolah Alkitab liburan ini, ya, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi bagian mereka, dan kita berdoa agar satu saat bagi mereka yang belum percaya, mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka yang sudah lahir di keluarga Kristen, yang orang tuanya Kristen, mereka boleh kembali dikuatkan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang menjadi penerus gereja, sehingga ketika para penerus gereja ini sudah bertumbuh dengan baik, mereka sudah mengerti tentang firman Tuhan dengan baik, ya, kita percaya bahwa orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang, dan semakin banyak orang yang percaya yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Begitupun dengan kita semua, bukan hanya mereka yang perlu belajar, kita pun perlu belajar firman Tuhan. Kalau mungkin kita rasa kita punya pengenalan firman Tuhan terlalu dangkal, ya, kita mau belajar dari nol, mari kita belajar dari nol. Saya pun Bapak Ibu sekalian mengakui, walaupun saya lulus dari sekolah tinggi teologi, saya bukan orang yang sangat paham langsung dengan firman Tuhan. Saya juga masih perlu belajar. Ketika mau menyampaikan khotbah Bapak Ibu sekalian, ya, saya perlu belajar bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya, bagaimana latar belakangnya, apa yang firman Tuhan mau katakan, apa pesan Tuhan kepada saya pribadi sebelum saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Agar firman Tuhan dan sia-sia, tetapi jadi berkat bagi kita semua, jadi berkat juga bagi saya yang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti minggu lalu disampaikan oleh Evangelis Edi, Bapak Ibu kalau masih ingat, ya, Evangelis Edi menyampaikan bahwa kadang-kadang ketika orang datang ke dalam gereja, mereka merasa bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah itu tidak pernah ngena dalam kehidupan mereka, atau mereka tidak dapatkan sesuatu dari khotbah yang mereka dengar di mimbar. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan itu membuat kita tidak datang beribadah ke rumah Tuhan. Jangan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwa melalui kita datang ibadah kepada Tuhan, mungkin tidak semua khotbah itu, tidak semua kalimat yang disampaikan hamba Tuhan di mimbar ini bisa kita dengar, bisa kita mengerti, bisa kita ingat sampai di rumah kita. Mungkin hanya ada sepotong kalimat yang bisa menguatkan kita. Mungkin bahkan kalau tidak ada satupun dari khotbah yang disampaikan itu yang bisa menguatkan kita. Mungkin dari puji-pujian yang disampaikan, yang dinaikkan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, gereja Kristen Kalang Kudus cukup ketat, ya, bukan cukup ketat, tidak terlalu ketat sebenarnya. Mau belajar untuk lebih ketat lagi, memilih ketika akan WR atau liturgos akan memilih lagu yang mereka bawakan nanti pada saat mereka memimpin pujian, itu diusahakan lagu-lagu itu berkaitan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan, berkaitan dengan tema. Supaya apa? Supaya sebelum jemaat mendengarkan firman Tuhan, hati setiap jemaat itu disiapkan. Makanya gereja Kristen Kalang Kudus ini kadang-kadang banyak orang tidak begitu pro gitu ya, kayak tidak terlalu, kenapa sih terlalu ribet banget gitu ya Kalang Kudus ini. Sudah mau pelayanan udah bagus, masih disuruh ini, masih disuruh itu. Padahal kan kita bisa pilih lagu yang sesuai hati kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pemilihan lagu itu punya dasar, punya tujuannya masuk, tujuan tertentu supaya setiap kita waktu nyanyi, kita nyanyi, oh yuk, tadi lagunya tentang ini, oh yuk, firman Tuhannya tentang itu. Nanti pulang di rumah mungkin firman Tuhannya bisa dilupakan, tapi secara tidak ya Bapak Ibu. Tapi pujian yang dinyanyikan tadi bisa terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Dan ketika suatu saat mungkin kita dalam kesusahan, suatu saat kita dalam pergumulan, pujian itu mengingatkan kepada kita, oh ya benar apa yang firman Tuhan katakan melalui pujian. Oleh sebab itu pujian yang ada di sini tidak sembarang kita nyanyikan. Ada beberapa pujian yang di blacklist atau tidak bisa dinyanyikan karena pengajarannya tidak tepat dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan itu tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena apa? Firman Tuhan itu hidup. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bekerja kepada setiap orang yang percaya. Ada satu cerita Bapak Ibu tentang ada satu keluarga, dalam keluarga itu ada seorang anak dan mereka tinggal juga bersama dengan salah satu orang omnya di rumah yang sama. Anak ini adalah anak yang rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, ketika dia di gereja dia sangat setia kepada Tuhan, sangat setia ikut ibadah, dan di dalam gereja itu dia punya satu pengkhotbah favorit, ya. Dia punya satu pengkhotbah favorit, hamba Tuhan favorit, pendeta favorit. Nah, dan ketika dia mendengar pendeta itu menyampaikan firman Tuhan, selalu dia merasa diberkati. Dia merasa, wah, pengkhotbah ini sangat bagus menyampaikan firman Tuhan. Dan karena dia merasa pengkhotbah ini sangat bagus, ya, akhirnya dia punya satu kerinduan, ajak omnya untuk datang ke gereja. Karena omnya ini nggak pernah datang ke gereja, datang ya
Akhirnya ketika dia melihat jadwal, oh minggu depan ini pengkhotbah favorit saya yang mau khotbah. Temanya pas dan saya percaya pasti anak ini percaya bahwa oh pasti omnya akan bertobat ketika dengar firman. Jadi sepulang dari gereja dia ketemu dengan omnya bilang, om minggu depan ke gereja yuk. Oh iya. Omnya selalu oke saja, iya saja, ya tapi nggak pernah pergi. Kemudian dia bilang, dia ajak terus hari demi hari dia ajak. Dia bilang, om biar satu kali aja. Setelah itu om nggak mau pergi nggak apa-apa. Setelah itu om nggak pergi lagi ke gereja nggak apa-apa. Saya mau minta satu kali aja. Oh dia berteman. Karena dia udah yakin, oh nanti datang omnya ini dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah, omnya pasti bertobat. Kalau bertobat pasti minggu depannya datang ke gereja. Nah gitu konsepnya dia suruh gitu. Akhirnya dia ingatkan terus omnya hari demi hari. Oh ya oke omnya. Sudah dekat gitu ya, dekat hari Minggu, akhirnya buat janji. Oh beneran ya harus datang ya hari Minggu ya, datang ke gereja dengar khotbah ini, dengan firman Tuhan ibadah di gereja bersama-sama dengan saya. Janji ya om ya. Dengan berat hati, oke, om ini berjanji, oke saya akan datang. Ya, Jumat, Sabtu, dan tibalah hari Minggu, Bapak Ibu ya. Dan tiba hari Minggu, hari ini mandi cepat-cepat, ingatkan omnya, ayo cepat kita mau ke gereja. Ya, omnya namanya setengah hati ke gereja ya, tidak sepenuh hati ya. Ya pokoknya ya santai-santai lah, yang penting nanti dia datang di gereja. Wah, akhirnya sudah ke gereja, pergilah mereka singkat cerita pergi. Datang di gereja ini cukup besar, jadi dia duduk mungkin agak belakang Bapak Ibu ya. Sama dia duduk, matanya itu udah berhenti, memandang ke depan, kadang-kadang ke atas, ke samping. Siapa yang dicari? Khotbah favoritnya. Dicari-cari, dan karena jemaat yang di sekitarnya agak terganggu mungkin nyanyi kok. Ya begini nggak konsentrasi di mata kenapa ada yang dicari? Ini saya mencari khotbah ini, ya, khotbah favorit dia. Oh datang katanya saya dengar dia diganti tukaran minggu depan baru datang. Anak imam sudah lemes, loyo gitu ya. Sia-sialah, ya sia-sialah nggak akan bertobat sama saya ini. Khotbahnya nggak ada. Berarti minggu depan juga saya nggak bisa paksa lagi karena janjiannya cuma. Kemudian tiba rasanya mendengar firman Tuhan. Wah, tambah lagi dia akan mau lihat omnya, dan dia semakin loyo, semakin lemas karena apa? Yang naik adalah pengkhotbah paling senior di situ. Ya, kalau sudah pengkhotbah senior, dia waktu mau naik tangga kira-kira mungkin seperti ini ya, dari kursi depan mau naik ke atas berkhotbah, jalannya setapak demi setapak. Sudah mau naik tangga ada orang tuntun pegang. Bapak Ibu bisa bayangkan di mana pengkhotbahnya. Kemudian dia mulai naik di mimbar, menyapa jemaat, lalu dia ajak ya jemaat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus ya. Spasinya banyak sekali, dia ngomong satu kata ke kata yang lain nama. Anak ini sudah tahu, pengkhotbah ini sudah tahu pengkhotbahnya bagaimana ya. Mari kita buka Alkitab kita, ya, Bapak Ibu juga boleh buka Alkitab ini. Kita buka Kejadian pasal 5. Bapak Ibu, Kejadian pasal 5 ini isinya adalah keturunan Adam dan umur-umur orang yang ada di situ. Ya, umur-umur keturunannya Adam. Mulailah dibuka, ya di waktu sebuka, saya akan bacakan bagi kita semua. Berarti enggak bergantian ya Bapak Ibu. Ayat 1 sampai ayat 32, satu pul. Bapak Ibu dia dibaca 1 sampai 32. Dia akan bacakan sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa lamanya 32 ayat dibacakan dengan tempo yang begitu pelan. Nah, dari ayat 1 kemudian nanti masuk ya, dimulai lagi situ Adam mencapai umur 930 tahun, tarik nafas ya, lalu dia mati. Baca lagi, Set berumur sekian, lalu dia mati. Enos berumur sekian, lalu dia mati. Kenan, Mahalalel, Metusala, Lamek berumur sekian, lalu dia mati. Lalu dia mati, lalu dia mati, lalu dia mati sampai ayat yang ke-32 ditutup tentang riwayatnya itu Bapak Ibu ya. Setelah itu karena Bapak Ibu udah bisa bayangkan yang 32 ayat dibaca dengan tempo kayak gitu berapa lamanya Bapak Ibu ya. Akhirnya dia cuma menjelaskan firman Tuhan itu ya sekitar 10 menitan Bapak Ibu yang menjelaskan. Dan selama pengkhotbah ini menjelaskan anak ini tertunduk itu, dia tidak akan menyapa omnya, dia tidak akan bicara-bicara lagi dengan omnya, sudah malu gitu, aduh udah bawa om saya ke gereja dengan penuh semangat, firman Tuhan yang kayak gini, pengkhotbahnya yang ini lagi gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu singkat cerita mereka pulang ke rumah, selesai khotbah itu ditutup dalam doa, pulang ke rumah mereka. Anak ini sepanjang perjalanan dia ngobrol sama omnya dan tidak akan lagi
dia berniat dalam penting datang aja ajak omnya. Ya karena sudah niatnya satu kali doang. Kemudian akhirnya tibalah hari Minggu berikutnya Bapak Ibu sekalian, betapa kagetnya anak ini. Omnya sudah siap, sudah rapi. Ya, ayo cepat kita ke gereja. Kaget. Hah? Kaget kenapa? Kan jadi ini cuma satu kali dan waktu itu dia pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan, bukan pengkhotbah favoritnya yang sangat bagus menyampaikan firman Tuhan. Ya, akhirnya dia tanya, kenapa Om mau ke gereja? Aduh, tahu nggak? Semenjak pulang dari gereja itu lalu saya dapat bicara sama kamu, karena dalam pikiran saya terlalu terngiang-ngiang kalimat yang disampaikan berulang kali oleh pengkhotbah ini. Bapak Ibu tahu kalimatnya apa? Lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati. Pikirannya teringat-ingat terus dengan kalimat lalu ia mati, dan dia bertanya, Tuhan saya ini, kalau mati bagaimana? Hamba Tuhan ini meskipun udah tua, kalau dia mati saya percaya dia ada bersama dengan Tuhan di surga. Kalau saya ini bagaimana? Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari ceritanya? Apa pesan dari cerita? Yaitu firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bukan soal siapa yang disampaikan, tapi ketika firman Tuhan disampaikan dan Roh Kudus itu bekerja, maka setiap orang akan dilawat oleh Roh Kudus dan mereka akan terpikirkan selalu firman Tuhan akan terngiang-ngiang dalam kehidupan mereka. Bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup dan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan selalu terngiang-ngiang dalam kehidupan khusus orang yang ada dalam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah kita lewatkan satu kali kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pengajaran. Makanya dalam setiap firman Tuhan, setiap kali saya awal khotbah saya mengatakan ada bersyukur buat satu kesempatan yang Tuhan berikan. Karena satu kesempatan demi satu kesempatan, kalau kita hitung ada banyak kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita dengarkan firman. Tuhan sudah berikan kita banyak kesempatan yang besar. Bahkan kita bisa beribadah dengan leluasa. Kita bisa bebas datang ke rumah Tuhan. Ada banyak gereja Bapak Ibu, mereka harus sembunyi-sembunyi untuk beribadah. Ada banyak gereja mereka harus cari tempat yang terpencil. Bahkan ada gereja-gereja tertentu di mana di daerah itu mereka nggak bisa menyebutkan nama Tuhan Yesus. Karena mereka akan dibenci oleh orang-orang dan bisa jadi mereka akan diusir sebagai warga yang ada di situ. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita bisa datang ke gereja Tuhan, kita bisa bersekutu bersama satu dengan yang lain. Bahkan dalam persekutuan itu kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, kita bisa saling memahami satu dengan yang lain melalui kita datang ke rumah Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita punya kerinduan untuk setia datang ke rumah Tuhan? Sudahkah kita rindu akan pengajaran kebenaran firman Tuhan? Yang kedua yang akan kita pelajari tentang berjalan bersama dengan Tuhan adalah bersedia dipimpin oleh Tuhan. Dalam ayat 3 secara khusus Bapak Ibu sekalian di sana dikatakan, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Bapak Ibu sekalian, menjadi hakim dan menjadi wasit, yang mungkin kita sudah tahu hakim dan wasit itu tugasnya apa. Hakim dalam pengadilan, dia memimpin dalam pengadilan tersebut agar pengadilannya berjalan dengan baik dan dia akan memutuskan seadil-adilnya. Makanya kalau dalam pengadilan itu gambar yang sama ya, yang timbangan yang sama rata. Begitu juga dengan wasit, dia akan memimpin jalannya pertandingan, dia akan memulai pertandingan, mengakhiri pertandingan, menentukan, melihat siapa yang buat kecurangan, siapa yang lagi cedera harus diganti, kapan waktunya time out dan lain sebagainya. Ya, dia harus memperhatikan jalannya pertandingan tersebut, dia memimpin jalannya pertandingan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kedua gambaran ini menggambarkan bahwa Tuhan itu harus jadi pemimpin kita dan kita sebagai umatnya harus bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan. Abraham ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan negerinya, bukan cuma negerinya Bapak Ibu, tapi sanak saudaranya, dan dia harus pergi dari rumah ayahnya ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu kalau dibilang akan ditunjukkan berarti kita belum tahu di mana tempatnya ya. Tuhan bilang, Abraham pergi kamu ke negeri yang akan saya tunjukkan. Tuhan tidak bilang di mana negerinya, tapi ketika Tuhan suruh dia pergi, ya, jadi ikut, dia taat akan pimpinan Tuhan, dia jadikan Tuhan sebagai pemimpinnya. Sehingga kalau kita lihat Abraham menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan Bapak Ibu
terang firman Tuhan berkata ketika kita bersedia dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan salah memimpin kita. Banyak manusia ketika memimpin itu salah, tetapi Tuhan tidak akan pernah salah memimpin kita. Dalam ayat 3 dan 4 Bapak Ibu sekalian, di sana dikatakan bahwa bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Kalau orang tidak belajar berperang, kenapa tidak belajar berperang? Apa yang belajar berperang? Karena tidak akan ada perang. Apa maksudnya Bapak Ibu kalimat itu? Artinya bahwa ketika Tuhan menjadi pemimpin kita, maka keadaan itu akan menjadi damai, keadaan itu akan menjadi baik, ya. Akan menjadi keadaan yang dipimpin dengan Tuhan secara adil sesuai dengan kehendak. Bagaimana caranya kita bisa dipimpin oleh Tuhan? Apakah seperti Abraham atau seperti para nabi kita dengar langsung Tuhan bicara sama kita? Tidak, Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah memberikan kita, sudah jelas dari tangan kita, yaitu melalui Alkitab. Kita bisa lihat pimpinan Tuhan. Memang firman Tuhan ini tidak memimpin kita untuk tahu hari ini saya mau pakai baju apa, model apa, warna apa, atasannya bagaimana, bawahnya bagaimana, sandalnya bagaimana. Tidak diajarkan di sini Bapak Ibu sekalian. Ini juga tidak mengajarkan hari ini kita mau makan apa, yang pedis, yang manis, yang pahit, yang berkuah atau yang kering. Tidak Bapak Ibu ya. Firman Tuhan juga tidak memimpin. Firman Tuhan ini kasih tahu kita hari ini mau pergi ke tempat yang ini atau ke tempat yang itu bersama siapa dan siapa Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ini memimpin kita akan hal-hal yang penting. Yaitu apa? Memimpin kita kepada kebenaran. Akan memberitahu kita tentang hal-hal yang mendasar, hal-hal yang paling urgent dalam kehidupan manusia, yaitu tentang keselamatan dari Tuhan. Ya. Kalau kita mengerti tentang konsep keselamatan, kita mengerti tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka seharusnya kehidupan kita akan kita jalani berdasarkan kehendak Tuhan. Kita akan jalani di bawah pimpinan Tuhan dan kita akan jalani sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, pertanyaannya adalah bersediakah kita dipimpin oleh Tuhan? Atau kita mau semau kita saja menjalani hidup? Biar ini boleh menjadi perenungan kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, berjalan dengan Tuhan itu berarti kita setia kepada Tuhan. Bangsa Israel ada bangsa pilihan Allah. Tapi ketika bangsa Israel yang ada bangsa pilihan Allah, Bapak Ibu kalau kita baca, mereka itu berkali-kali gagal dalam pimpinan Tuhan. Mereka berkali-kali gagal berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mereka berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Mereka berkali-kali bersungut kepada Tuhan. Dan yang lebih memilukanlah, mereka mengikuti ilah bangsa-bangsa yang lain. Mereka jatuh di dalam penyembahan berhala itu berkali-kali Bapak Ibu. Dalam pimpinan raja-raja mereka menyembah kepada berhala. Raja-raja mereka juga menyembah kepada berhala. Hanya sedikit raja-raja yang ditulis firman Tuhan bahwa mereka setia kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu pada saat itu, pada zaman itu, Mikha dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya dalam ayat yang kelima, tetapi kita akan berjalan dalam nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan bukan Tuhan sudah pimpin saya sampai di sini, stop. Berikutnya terserah kita. Tidak, tapi untuk selama-lamanya dan seterusnya. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa jangan sampai kita terseret oleh arus untuk kita jauh dari Tuhan, untuk kita mendukakan hati Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan jatuh kepada penyembahan berhala. Kalau mereka memilih itu, biarlah mereka memilih itu, tapi kita harus punya ketetapan hati, saya akan tetap kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau masih ingat salah satu penerus Musa ya, yaitu Yosua. Dalam Yosua 24 ayat 15 di sana dikatakan, Yosua berkata, tetapi jikalau ya kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah negeri orang Amori yang negerinya kamu duduk ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, ketika Yosua menyampaikan ini gampang atau tidak? Tidak Bapak Ibu. Yosua rela sebagai pemimpin untuk tidak disukai oleh bangsanya, asalkan dia tetap berpegang kepada satu kebenaran firman Tuhan. Dia lebih memilih untuk setia kepada Allah yang sudah terbukti. Katakan sudah terbukti memimpin mereka, menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Masih ingat Bapak Ibu? Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang Tuhan sudah lakukan? Waktu mereka dikejar oleh orang-orang Mesir, ya pasukan Firaun,
Tuhan menolong mereka menyeberangi laut Tebal. Setelah itu dalam masa perjalanan di Mesir mereka lapar, Tuhan kirimkan mana, kirimkan burung puyuh. Mereka haus, Tuhan berikan air. Dan masih banyak pertolongan Tuhan. Bahkan ketika mereka menghadapi musuh, firman Tuhan bilang bahwa kamu akan diam saja dan aku Allahmu akan berperang bagi kamu. Enak sekali Tuhan. Sudah terbukti Bapak Ibu sekalian. Yosua tahu bahwa Tuhan itu benar-benar Allah yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang ajaib sudah terbukti bagi mereka. Oleh sebab itu dia berani mengatakan, kalau kamu tidak mau ikut sama Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan ikut. Tapi saya tidak akan sekali-kali berpaling dari Tuhan, saya akan ikut kepada Tuhan. Lalu kalau Bapak membaca dalam ayat 16, Yosua memberikan satu peringatan bahwa apa yang menjadi pilihan mereka ada konsekuensinya. Waktu mereka tidak setia kepada Tuhan, maka murka Tuhan akan turun atas mereka. Demikian juga dengan kita. Kita harus setia untuk mengikut Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah setia bagi kita, yang rela menderita, yang rela mati bagi kita, disalib mati bagi kita. Dia sudah setia kepada kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menyatakan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan. Rela menderita di kayu salib bagi kita. Demikian juga kita harus setia kepada Tuhan sampai akhir kita. Ketika kita percaya sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, maka kita punya pengharapan yang besar, ya, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan. Tetapi jika kita tidak percaya firman Tuhan dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa orang yang tidak percaya berarti mereka otomatis sudah menolak Tuhan dan mereka akan binasa. Bapak Ibu sekalian, Injil yang kita dengar, Injil yang sudah kita terima, merupakan Injil yang telah disebarkan oleh para pengikut Kristus mula-mula. Waktu mereka menyampaikan Injil itu, mereka menyampaikan kabar keselamatan itu gampang kan? Tidak. Mereka bahkan rela mati demi kabar Injil itu tersebar luas. 12 murid Tuhan Yesus, ya, mereka rela mati dalam keadaan yang tidak baik. Ada yang disalibkan terbalik, disalibkan bentuk X, ya, mungkin ada yang dipenggal, dikuliti dan lain sebagainya. Para rasul yang lainnya, Paulus, Stefanus, ya, martir-martir utama itu, bahkan banyak orang, banyak hamba Tuhan, mereka rela jadi misionaris, pergi ke pelosok-pelosok menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka rela masuk ke tempat-tempat yang sulit, dan bahkan resikonya adalah mati, resikonya adalah nyawa mereka. Mereka rela supaya Injil itu tersebar, dan puji Tuhan, Injil itu sampai kepada kita, sampai kepada orang tua kita, kepada nenek moyang kita, lalu mereka bisa meneruskannya kepada kita, dan kita jadi orang percaya, orang yang bisa terus belajar, dan akhirnya kita boleh dengan kuasa Roh Kudus kita boleh dipulihkan, kita boleh menjadi orang-orang ketebusan dan Allah. Itu semua adalah satu kebenaran, ya, tentang juru selamat. Itu semua bukti sejarah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Keselamatan itu adalah bukti sejarah dan bukan dongeng belaka. Tuhan rela mati bagi kita agar kita orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan, agar kita orang-orang yang berdosa yang tidak bisa menolong diri kita sendiri bebas dari dosa, kita diselamatkan. Oleh sebab itu, mari kita setia kepada Tuhan. Jangan biarkan hal-hal lain membuat kita berpaling dari Tuhan. Jangan biarkan berhala-berhala itu datang dalam kehidupan kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan biarkan berhala-berhala menjadi penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan hal-hal yang tidak berkenan itu menjadi penghalang kita melayani Tuhan. Saya tidak tahu saat ini kita dalam posisi yang mana, tapi biarlah kita mau setia sampai akhir kehidupan kita. Kita mau setia datang kepada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, satu pertanyaan bagi kita, maukah dan bersediakah kita setia kepada Tuhan? Oleh firman Tuhan malam hari ini, maukah kita berjalan bersama Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah dan menerima pengajaran? Bersediakah kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan? Dan bersediakah kita berjalan bersama Tuhan untuk setia sampai akhir kehidupan kita? Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami.
Ada banyak hal yang telah kami lalui. Ada banyak pergumulan yang saat ini mungkin masih ada dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang saat ini menjadi pergumulan yang berat bagi kami, yang menghalangi mungkin kami untuk melayani Tuhan. Ada banyak hal mungkin yang menghalangi kami untuk setia kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini firman Tuhan boleh kembali datang kepada kami. Biar firman Tuhan ini boleh menyentuh hati kami, boleh menegur kami dengan lemah lembut jika kami masih dalam jalan yang salah, jika kami masih dalam jalan yang tidak bersama-sama dengan Tuhan, bahkan termasuk hamba Musa. Biarlah kami semua pada malam hari ini mau belajar bersama-sama untuk berjalan bersama dengan Kau. Karena kami tahu ketika kami berjalan mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Karena kami tahu ketika kami berjalan mengandalkan orang-orang di sekitar kami, kami akan kecewa. Tapi satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami yakin, bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Kau, kami tidak akan dikecewakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mulai malam hari ini ajarlah kami untuk kami setia beribadah kepada Tuhan, untuk setia datang ke rumah Tuhan, menerima pengajaran benar firman Tuhan. Ajarlah kami untuk bersedia dan rela dipimpin oleh Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk kami mau setia kepada Engkau, sama seperti Yesus Kristus yang setia sampai mati bagi kami, demi menyelamatkan kami, demi menebus kami dari dosa-dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan buat firman malam hari ini. Biarlah ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus boleh bekerja untuk memeteraikannya dalam hati kami. Roh Kudus boleh menuntun kami untuk belajar melakukannya. Mungkin terkadang susah, mungkin terkadang tidak mudah, banyak tantangan, tapi kami percaya ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, kami akan mampu melakukannya. Ajar kami untuk selalu bersandar kepada Engkau, setia kepada-Mu. Berkati setiap kami yang telah hadir malam hari ini. Biarlah kami boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa.